sini kita bakal mau wawancarain orang nih guys. Ini orang kayak wow banget gak sih? Betul. Ini kayak alhamdulillah dia bisa menyempatkan waktu banget. Karena dengan kesibukan dia yang berorganisasi Segala kesibukannya itu, dan juga ya. sekarang lagi skripsi, tapi dia menyempatkan waktu buat tugasnya kita loh teman-teman. Betul banget. Jadi ini kita termasuk beruntung nih, Iya. karena bisa membawa orang ini untuk wawancara di video kita kali ini. Bener banget. Kalau kalian kepo, Tonton sampai habis. see you. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah bersama narasumber terpercaya kita. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jamil Nur, mahasiswa semester 7, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2022. Oke, di sini sebelumnya kita izin bertanya ya Kak tentang Skripsi kakak nih gimana? Iya, ini perjalanannya gimana? Terus, jadi ini pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar kakak saat menghadapi satu skripsi? Untuk tantangan terbesar saya pada saat ini, yaitu hari ini saya menjabat sebagai Presiden Visipul dan saya juga berada di semester akhir yang dimana perkuliahan harus segera diselesaikan, dituntaskan. Dan tantangan dalam menyusun skripsi pada saat ini yaitu hal ini bertabrakan dengan situasi organisasi dan juga menyusun skripsi. Terkadang hal itu menjadi suatu kendala terhadap menyusun skripsi karena dalam manajemen waktu, entah itu apa yang kita lebih dulu atau skripsi dulu. Jadi sempat beberapa bulan itu tidak saya kerjakan skripsi, tapi hari ini telah berprogres kembali. Seperti ini tantangannya, saya berorganisasi dan juga ada tugas akademik yang perlu saya selesaikan. Dan itu menjadi suatu kendala terkait masalah waktu dalam proses pengerjaannya, seperti itu. Berarti susahnya di membagi waktunya Iya, bukan memanage betul. waktu ya. Terus di sini pertanyaan selanjutnya, gimana sih kakak tuh bisa nentuin topik atau judul dari penelitian ini skripsi kakak? Terus kenapa kakak milih meneliti hal tersebut? Terus diangkat jadi judul gitu. Oke, untuk permasalahannya, untuk mencari suatu topik judul, saya mencari suatu permasalahannya terlebih dahulu. Apa sih masalah yang terjadi di lingkup yang saya mau teliti? Baru setelah mendapatkan permasalahannya, baru kita hadirkanlah sebagai sebuah judul. Dan topik yang saya angkat yaitu terkait melawan dari mahakam kebebasan ruang publik terhadap pembatasan demokrasi dari aksi Kamisan Kaltim, seperti itu. Jadi ternyata aksi Kamisan Kaltim ini aktif untuk menyuarakan gerakan-gerakan sosial di tiap hari Kamisnya di depan kantor gubernur, dan mereka pada saat itu pernah mendapatkan suatu permasalahan, yaitu mereka dibatasi dalam ruang-ruang demokrasinya. Jadi ternyata ada permasalahan ini di aksi Kamisan Kaltim, jadi saya harus teliti apa sih yang menjadi pusat permasalahan dari aksi Kamisan Kaltim itu sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya, bagian mana dari proses penulisan skripsi yang menurut kakak paling sulit? Paling sulit bisa dibilang ya itu di bab 3, itu namanya metode penelitian, di mana kita menentukan jenis penelitian kita, terus teknik analisis data, jenis data, dan berbagai macam data. Intinya kita mengolah data di bagian situ. Jadi nanti itu kita memilih penelitian kualitatif atau kuantitatif, itu pasti apa sih data yang mau kita ambil, sampelnya siapa sih yang mau kita wawancara, siapa sih observasi yang bakal kita datangi tempatnya, seperti itu. Jadi misal saya mengangkat aksi Kamisan Kaltim, itu ya udah saya otomatis harus turun ke lapangan untuk melihat secara langsung aksi Kamisan Kaltim itu seperti apa sih gerak-geraknya di depan kantor gubernur tiap hari Kamis, menyuarakan terkait peristiwa-peristiwa yang ada di Kalimantan Timur maupun di nasional, seperti itu. Itu berarti kakak nanyain orang-orang yang ada di situ juga untuk menelitinya gitu. Ya benar, jadi dalam penulisan kita membuat beberapa draft wawancara. Itu ada beberapa orang yang harus kita wawancara. Misal pertama yang ngebentuk aksi Kamisan Kaltim misalnya, terus yang sering ikut aksi Kamisan Kaltim misalnya, terus Pemprov Kaltim, terus Pemkot Kota Samarinda, sama kepolisian, seperti itu. Jadi ada beberapa orang yang perlu kita wawancara. Untuk awalnya saya mewawancara orang-orang yang terlibat dalam aksi Kamisan Kaltim itu. Jadi seperti itu. Jadi proses wawancara untuk mengolah data itu sih. Oke, lanjut. Gimana sih kakak bisa memastikan bahasa yang kakak gunakan untuk nulis skripsi itu tuh baik dan benar gitu? Ya, penggunaannya Iya, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa aslinya. Benarnya itu gimana? Tentu dari Visipul sendiri itu mempunyai pedoman penulisan skripsi, yang dimana nanti bakal dipakai kepada seluruh mahasiswa yang ada di Visipul. Tentu kalau saya pribadi itu memakai penulisan yang tentunya ilmiah sesuai PWB, pedoman ejaan bahasa Indonesia, sama sesuai dengan KBBI. Dan semisal bahasa Inggris itu dimiringkan fontnya. Jadi ada beberapa pedoman, tapi untuk dasarnya seperti itu. Sesuai PWB sama sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sama pedoman
ejaan bahasa Indonesia seperti itu. Selanjutnya, apa sih yang paling sering ada kesalahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang kakak temui gitu? Ya keliruan apa aja sih mungkin gitu nah. deskripsi. Apakah kayak dari segi ejaannya kah gitu? Kalau yang saya biasa lihat itu masih saya sering lihat itu biasanya kayak penulisan bahasa Inggris itu tidak dimiringkan fontnya, itu kan ada teknisnya. Kalau yang bahasa Inggris itu dimiringkan fontnya, kalau yang bahasa Indonesia yang biasa aja. Terus banyak juga pedoman kayak tim New Roman ukuran 12 margin itu kan biasa diterapkan di pedoman skripsi dalam proses skripsi, tapi masih aja kadang mahasiswa yang tidak melakukan hal tersebut. Paling banyak yang saya temui itu seperti tidak menggunakan citasi. Citasi itu kutipannya kita ambil, terus di dalam kurung itu ada nama orang yang penulisnya. Itu banyak mahasiswa semester awal sama pertengahan tuh masih banyak yang tidak menggunakan citasi. Padahal itu penting supaya oh ternyata yang diambil narasinya narasi dari Habermas misalnya, narasi dari salah satu penulis profesor atau bagaimanapun. Itu masih saya sering temui tidak adanya citasi dalam penulisan terkait keilmiahan seperti itu. Oke, next. Seberapa penting sih menurut kakak kemampuan nulis bahasa Indonesia itu tuh baik dan benar untuk skripsi kakak gitu kan, penelitian ilmiah kakak? Ya. Tentu kalau dari saya pribadi itu sangat penting terkait penulisan. Terlebih saya mahasiswa yang bergerak di bidang penulisan, kenalan ilmiah. Saya sering mengikuti lomba-lomba di nasional terkait lomba karya tulis ilmiah, lomba esai di skala nasional. Dan itu saya pribadi sebagai mahasiswa itu sangat penting untuk bisa teman-teman mahasiswa bisa menulis, karena dengan menulis teman-teman bisa tahu terkait lebih awal penulisan skripsi misalnya, terus jurnal teman-teman bisa dari situ teman-teman bisa berangkat terkait pedoman skripsi, teman-teman bisa membuat jurnal Sinta 3, Sinta 2 yang bisa go internasional misalnya, yang bisa dijadikan suatu hal yang bernilai untuk teman-teman bisa lulus lebih cepat misalnya, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana pengalaman menulis skripsi membantu kakak dalam kemampuan berbahasa Indonesia? Untuk kemampuan bahasa Indonesia dalam menulis skripsi, kalau dari saya memang skripsi saya memang basisnya bahasa Indonesia, karena mengangkat terkait aksi Kamisan Kaltim di Kalimantan Timur. Tentu dalam penulisan skripsi semuanya full bahasa Indonesia, dan saya selalu melihat pedoman ejaan bahasa Indonesia serta KBBI. Apa yang saya tulis berarti saya sesuaikan dengan PWB sama KBBI. Terkadang juga saya tidak menyembunyikan, saya terkadang juga memakai AI untuk pendukung penulisan saya, ChatGPT, Perplexity itu saya pakai, tapi sesuai kebutuhan, tidak semuanya seperti itu. Jadi kayak saya lihat nih PWB-nya di ChatGPT itu seperti apa sih? Oh ternyata PWB kata ini. Jadi kayak hal ini AI itu salah satu faktor pendukung untuk teman-teman yang kebingungan. Tapi tidak sepenuhnya dipakai untuk pure. Hanya untuk mencari solusi gitu. Iya. Nah seperti itu. Jadi begitulah bagaimana saya menulis skripsi sesuai PWB. Saya cari PWB-nya narasi ini seperti apa, terus apakah benar sesuai dengan KBBI, dan juga titik komanya, apakah setelah ini titik, apa setelah ini koma, ataupun penerapan citasi. Itu kan biasa tiap paragraf bisa 5 kalimat sampai beberapa kalimat, beberapa titik seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Apa sih saran kakak untuk mahasiswa lain agar bisa nulis skripsi dengan bahasa yang baik dan benar? Untuk dari saya pribadi, untuk teman-teman mahasiswa yang ingin menulis skripsi, itu silakan teman-teman mahasiswa membaca skripsi orang-orang terdahulu, teman-teman yang sudah lulus, gimana sih cara mereka menulis skripsi. Itu biasa teman-teman mahasiswa akhir datang ke perpus Fisik Unmul yang ada di sini. Itu ada banyak skripsi tentang Fisik Unmul. Silakan teman-teman datang ke perpus untuk membaca skripsi yang telah ditulis oleh para peneliti mahasiswa pada saat itu, dan itu bandingkan terkait narasi-narasinya dan juga metode penelitiannya seperti apa, dan juga jenis data yang dipakai itu seperti apa, dan sampel maupun informan yang dia pakai itu siapa aja, dan apa sih yang dia teliti sesuai dengan keilmuannya. Karena di FISIP pasti ilmu pemerintahan meneliti terkait pemerintahan, hubungan internasional meneliti tentang hubungan internasional, begitu psikologi terkait kesehatan mental misalnya, banyak. Jadi silakan teman-teman baca penelitian terdahulu, namanya penelitian terdahulu kalau bahasa ilmiahnya. Silakan baca penelitian terdahulu dari beberapa penulis sebelumnya, baru silakan teman-teman bandingkan terkait permasalahan yang teman-teman dapat untuk menjadikan sebuah skripsi, dan otomatis skripsi yang dibaca itu telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia dengan juga KBBI dari bahasa Indonesia itu sendiri, seperti itu.
teman-teman, kita di sini sudah di akhir video. Terima kasih juga kakak untuk menyempatkan di sini. Iya. segala kesibukannya Dan segala kesibukannya. Ada kata-kata nggak buat adik-adiknya gimana nanti? masih semester awal nih soalnya. Iya, semester awal nih. Buat yang lain gimana? Teman-teman mahasiswa baru, semangat untuk berkuliah, semangat untuk belajar kampus fisik, karena nggak semua orang bisa berkuliah. Dan juga tentu teman-teman bisa mengasah kemampuan teman-teman dari sejak semester 1 untuk menulis. Siapa tahu kedepannya teman-teman bisa lulus lebih cepat, karena teman-teman sudah bisa tahu penulisan yang baik sesuai bahasa Indonesia itu dari awal semester hingga sekarang. Teman-teman bisa next kedepannya bisa lulus tepat waktu dan bisa paham terkait penulisan sesuai PWB dan juga KBBI seperti itu. Oke, terima Terima kasih sekali kasih. lagi Kak. Oke. Ya, makasih juga semua. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Calon YouTube Dadah.